saya Isis Tiamsyah dari Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 4444190051. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi DNA rekombinan. Apa sih teknologi DNA rekombinan itu? Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Nah, teknik-teknik tersebut meliputi teknik mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Nah, dari teknik-teknik yang disebutkan tadi, memungkinkan bagi kita untuk yang pertama, kita dapat mengisolasi DNA dari berbagai organisme. Yang kedua, kita dapat menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda, sehingga terbentuk kombinasi DNA atau yang biasa disebut DNA rekombinan. Dan yang ketiga, kita dapat memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot hingga DNA rekombinan tersebut dapat bereplikasi dan bahkan dapat diekspresikan. Nah, lanjut. Nah, teknologi DNA rekombinan berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri. Hasil percobaan Lederberg dan Tatum 1946 menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Nah, mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, jadi mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Nah, DNA yang masuk ke dalam sel bakteri selanjutnya dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk kromosom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konjugasi terlebih dahulu. Konjugasi merupakan perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara kedua sel. Sel donor atau sel jantan memasukkan sebagian DNA-nya ke dalam sel resipien atau sel betina. Nah, transfer DNA ini melalui fili seks yang dimiliki oleh jantan. Sel betina tidak memiliki fili seks. DNA dari sel jantan berpindah ke dalam sel betina secara replikatif. Oleh karena itu, setelah proses konjugasi selesai, sel jantan tidak kehilangan DNA. Setelah konjugasi selesai, kedua sel berpisah kembali dan jumlah sel tidak bertambah. Atau setelah konjugasi tidak dihasilkan anak sel. Oleh karena itu, proses konjugasi ini disebut juga sebagai proses atau mekanisme seksual yang tidak reproduktif. Nah, selanjutnya ada transformasi. Transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. DNA yang berada di sekitar bakteri atau DNA asing dapat berupa potongan DNA atau fragmen DNA yang berasal dari sel bakteri lainnya atau dari organisme lainnya. Masuknya DNA dari lingkungan ke dalam sel bakteri ini dapat terjadi secara alami. Nah, selanjutnya ada transduksi. Transduksi adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaraan phage. Beberapa jenis virus berkembang biak di dalam sel bakteri atau bakteriofag atau phage. Nah, pada waktu phage menginfeksi bakteri, phage memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri. Nah, DNA phage ini kemudian bereplikasi di dalam sel bakteri atau berintegrasi dengan kromosom bakteri. Nah, yang kita ingat dari siklus hidup phage ini ada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, pada waktu DNA phage dikemas di dalam pembungkusnya untuk membentuk partikel phage baru, DNA phage tersebut dapat membawa sebagian dari DNA bakteri yang telah menjadi inangnya. Selanjutnya, bila phage menginfeksi bakteri lainnya, maka phage akan memasukkan DNA-nya yang mengandung sebagian dari DNA bakteri inangnya yang sebelumnya. Nah, dengan demikian, phage tidak hanya memasukkan DNA-nya sendiri ke dalam sel bakteri yang diserangnya, tetapi juga memasukkan DNA dari sel bakteri lainnya yang ikut terbawa pada DNA phage. Jadi, secara alami, phage memindahkan DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Nah, selanjutnya, next. Nah, perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA
adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain adalah enzim restriksi yang digunakan untuk memotong DNA, enzim ligase yang digunakan untuk menyambung DNA, selanjutnya ada plasmid yang digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Nah, selanjutnya ada transposon yang digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Selanjutnya ada pustaka genom yang biasa digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Selanjutnya ada enzim transkripsi balik, nah yang biasa digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Dan yang terakhir ada pelacak DNA atau RNA yang biasa digunakan untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau untuk mendeteksi klon yang benar. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi. Nah, di sini ada bakteri ice atau bakteri ice minus yang itu bakteri yang direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu rendah. Nah, digunakannya itu disemprotkan pada tanaman agar tanaman tidak membeku di musim dingin. Nah, ini nih contoh pada bidang pertanian. Nah, ada juga pada bidang kesehatan yaitu terapi gen untuk penyakit yang dilakukan dengan menggantikan gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang normal. Nah, digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit keturunan atau genetic disorders dan penyakit lain yang disebabkan oleh kerusakan gen, misalnya kanker. Next. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya tentang teknologi DNA rekombinan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.